Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lingkupilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar manakala kami mendengarkan firman-Mu, kami mampu untuk memahami, mencerna, dan sekaligus juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini Senin tanggal 25 November 2024 tertulis dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Apa yang baru saja kita dengarkan ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-murid dan juga di depan para orang Farisi. Pada saat itu Yesus membuat perumpamaan bagaimana kasih Allah terhadap umat yang diciptakannya. Di sini diceritakan bagaimana dua saudara yang memiliki satu bapa betul-betul dikasih oleh bapaknya tersebut. Anak sulung menganggap dirinya sudah menjadi orang yang patuh kepada orang tuanya. Ini adalah dianalogikan sebagai orang Farisi. Kemudian anak bungsu adalah anak yang menjauh dari bapaknya, yang hidup harus merasa lebih merdeka apabila tidak dalam kungkungan orang tuanya. Ini adalah kategori orang-orang yang tidak mau dekat kepada Allah dan dikategorikan sebagai orang-orang pendosa. Yesus melakukan pengajarannya melalui perumpamaan ini di depan orang Farisi dengan mengatakan bahwa anak bungsu itu yang pergi menjauh dari bapaknya. Kemudian dalam proses perjalanan hidupnya dia sadar bahwa semula dia merasa hidup tanpa perlindungan, tanpa pengawasan bapaknya adalah sesuatu hal yang baik dan menyenangkan hatinya. Ternyata menyadari atas kesalahannya bahwa dia telah mengambil suatu keputusan yang bodoh, yaitu menjadi orang yang tidak punya kendali sehingga dia masuk ke dalam penderitaan yang menyiksa dirinya. Namun hal yang positif adalah dia mau kembali kepada bapaknya. Demikianlah dinyatakan dalam perumpamaan tersebut bagaimana Yesus merindukan orang-orang yang mau kembali kepadanya walaupun dia selama ini menjauh dari Tuhan. Dan juga mengingatkan orang yang merasa bahwa dirinya selama ini sudah dekat kepada Tuhan harus tetap mempertahankan sikapnya tersebut dan jangan cemburu bila Tuhan tetap mengasihi dan membuka hati kepada orang-orang pendosa untuk bisa kembali kepada Tuhan. Bisa jadi dalam perjalanan hidup ini kita juga semuanya merasa sebagai orang-orang pendosa, sebagai anak-anak yang hilang, yang akhirnya lelah dalam kehidupannya karena sudah menjauh dari Tuhan, sudah lama tidak mau beribadah, sudah lama tidak mau melakukan perintah Tuhan, sudah lama ingin tidak punya peraturan yang mengekang dalam hidupnya atas dasar firman Tuhan. Tapi akhirnya dia sudah merasa letih, lelah, dan dia mencari perlindungan kepada Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudariku sekalian, marilah kita mengisi hidup kita ini supaya kita jangan menjauh dari kendali, dari perintah Tuhan, karena itu akan menyiksa diri kita sendiri. Namun apabila kita sudah terlanjur menjauh dari Tuhan, datanglah kepadanya karena Tuhan sangat membuka hatinya untuk menerima kita orang-orang pendosa dan biarlah kita hidup di dalam pengasihan Tuhan, aturan-aturan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan merasakan sukacita di sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan kegiatan dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik karena Engkau mengizinkan kami untuk memiliki hari yang bisa kami manfaatkan untuk bisa bersikap lebih baik lagi. Bila kami selama ini sudah berbuat baik, biarlah kami meningkatkan perbuatan tersebut supaya lebih baik lagi hari lepas hari. Tapi apabila kami sebagai orang pendosa selama ini sudah semakin jauh daripada-Mu,
Mampukan kami untuk kembali dan kami memanfaatkan hari pengasihan tersebut. Dengan demikian kami bisa menikmati sukacita di sisa kehidupan yang masih Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman yang sudah kami dengar dalam hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.